Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, senang sekali rasanya Pak Angga masih bisa mendampingi kalian belajar dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan kalian? Ya, mari kita berdoa bersama-sama supaya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari lagi materi tematik tema ke-6 tentang panas dan perpindahannya, subtema 1 tentang suhu dan kalor, pembelajaran ke-6 atau pembelajaran yang terakhir. Materi pembelajaran pada hari ini yaitu materi muatan bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi, materi muatan PPKN tentang memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta materi muatan SPDP tentang tangga nada pentatonis, terutama tangga nada pentatonis pelok. Silahkan kalian perhatikan gambar tersebut. Menurut kalian, apa yang terjadi pada gambar pertama dan gambar kedua? Apakah kamu pernah mengalami berada pada situasi tersebut? Apa yang kamu rasakan? Kalau kita lihat di gambar pertama, terlihat ada mobil dan motor yang melaju dengan tertib. Sedangkan di gambar kedua, ada mobil dan motor yang melaju dengan tidak tertib. Bagaimana pendapat kalian tentang kedua gambar tersebut? Untuk lebih memahami lagi, mari kita bahas antara gambar dan pembelajaran pada hari ini. Marilah kita baca teks tersebut bersama-sama. Tanggung jawab warga negara. Pernahkah kamu mendengar kata-kata bijak berikut? Maju mundur suatu bangsa tergantung tanggung jawab warga negaranya. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Oleh karenanya, tanggung jawab warga negara berhubungan dengan perannya di dalam masyarakat. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja tanggung jawab warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia antara lain mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai sila-sila Pancasila. Warga negara Indonesia juga bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Sebagai seorang siswa, kamu pun memiliki tanggung jawab. Salah satunya adalah dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan, baik oleh sekolah maupun oleh negara sesuai peranmu sebagai seorang siswa. Peraturan sekolah harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila dalam Pancasila. Peraturan sekolah juga harus sejalan dengan peraturan dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Seorang siswa hendaknya bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dengan menunjukkan rasa hormat kepada teman-teman yang berbeda keyakinan, dengan menjalankan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinannya. Nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menunjukkan rasa peduli kepada sesama manusia dimanapun berada. Nilai pada sila ketiga, persatuan Indonesia, dengan menjaga persatuan dan kesatuan, dengan menghargai perbedaan yang ada di antara teman. Nilai sila keempat, kerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan menunjukkan sikap mau mendengarkan pendapat teman lain dalam kegiatan pembelajaran dan bekerja sama. Nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan menaati peraturan sekolah yang menjamin rasa keadilan di sekolah. Nah, setelah
setelah kita membaca teks tersebut bersama-sama, mari kita coba untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman berikutnya, yaitu halaman 61. Marilah kita kerjakan bersama-sama dengan mengisi kata kunci pada setiap paragraf, juga menuliskan isi dari paragraf tersebut. Isi dari paragraf tersebut diambil dari kalimat-kalimat penting yang terdapat di dalam satu atau setiap paragrafnya. Contohnya di paragraf 1. Kata kunci di paragraf 1 yaitu tanggung jawab, warga negara, dan masyarakat. Sedangkan isi dari bacaan di paragraf 1 yaitu tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan. Kemudian kata kunci di paragraf 2 yaitu tanggung jawab, warga negara, hak, dan kewajiban. Sedangkan isi dari paragraf kedua yaitu tanggung jawab warga negara dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya. Nah, setelah kita tadi menjawab bersama-sama tentang kata kunci di paragraf 1 dan 2 serta isi di paragraf 1 dan 2, sekarang cobalah untuk mengisi atau mengerjakan kata kunci dan isi dari paragraf ketiga dan keempat. Ya, selanjutnya kita masuk ke halaman selanjutnya yaitu halaman 62. Ayo menulis, mari kita jawab bersama-sama pertanyaan berikut. Maju mundurnya sebuah bangsa atau negara tergantung kepada tanggung jawab warga negaranya. Yang kedua, setiap warga negara juga memiliki hak dan kewajiban sesuai perannya di dalam masyarakat. Yang ketiga, setiap warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang keempat, tanggung jawab untuk menghormati perbedaan keyakinan teman dan anggota masyarakat sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila sila pertama. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang juga merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Maka kesimpulan dari bacaan serta apa yang sudah kalian kerjakan tentang memahami tanggung jawab pada hari ini yaitu 1. Tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari sebuah atau suatu perbuatan. Tanggung jawab dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Seseorang yang bertanggung jawab biasanya melakukannya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Siswa yang bertanggung jawab menaati peraturan yang telah ditetapkan dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Kemudian, cara agar kita dapat menjadi orang yang bertanggung jawab yaitu 1. Memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. 2. Melaksanakan tugas dengan disiplin tanpa menunda-nunda waktu. Yang ketiga, selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Dan yang terakhir yaitu menghormati hak-hak orang lain. Ini adalah cara-cara untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalian tentunya bisa menambahkan itu sesuai dengan pemikiran atau kreasi dari kalian sendiri. Nah, tugas untuk hari ini, tugas yang kedua, silahkan kalian tuliskan 3 contoh tanggung jawab kalian sebagai siswa, terutama saat pembelajaran online seperti sekarang ini ya. Kita masuk ke materi selanjutnya tentang tangga nada pentatonis, terutama tangga nada pelok. Tangga nada pelok terdiri dari 5 nada, yaitu Do, Mi, Fa, Sol, Si. Ya, sedangkan Do di sini adalah pengulangan dari Do yang di depan sini. Kemudian interval atau jarak antar nadanya yaitu 2,5, 1, 2,5.
Kenapa kalau di sini ditanya 2 atau di sini juga 2? Karena dari do ke mi itu ada jarak. Do harusnya ada, kalau di dalam tangga nada mayor ada re dulu ya, kemudian mi. Jarak do ke re itu 1, re ke mi 1. Jadi kalau do langsung ke mi, maka jaraknya langsung 2, intervalnya langsung 2. Begitupun dengan sol langsung ke si, itu intervalnya juga langsung 2. Oke? Kemudian pada dasarnya tangga nada belok sama dengan tangga nada mayor, do re mi fa sol la si do. Tetapi pada tangga nada belok hanya ada nada do re mi sol la. Ya, do tadi sudah Bangga sampaikan, itu pengulangan dari nada do yang di depan, yang dominan digunakan dalam lagu daerah. Contoh-contoh lagu dengan tangga nada belok yaitu 1. Gambang Suling dari Jawa Tengah, Tari Bali dari daerah Bali, kemudian Jamuran dari Jawa Tengah. Oke anak-anak. Nah, akhirnya selesai juga pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas kalian. Tetap semangat dalam belajar. Pak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.